Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Jaroh semua, bagaimana kabarnya nih? Kami doakan semoga ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada video sebelumnya, tim Raja Jaroh mengunjungi makom Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athos, atau biasa kita kenal dengan sebutan Syekh Sapuro, yang beralamat di Jalan Madura, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, untuk video kali ini, tim Raja Jaroh akan melanjutkan perjalanan dari makom Syekh Sapuro menuju ke makom Wali Songo yang kedua. Dalam rangkaian Jaroh Wali Songo kali ini, yakni ke makom Raden Mas Syahid atau biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijaga di Kota Demak, Jawa Tengah. Kami memulai perjalanan dari Kota Pekalongan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun jarak perjalanan yang akan kami tempuh kali ini sekitar 127 km dengan masa tempuh sekitar 3 jam. Jadi kemungkinan kami akan sampai di makom Sunan Kalijaga itu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Perjalanan dari Pekalongan ke Demak kali ini kami lalui dengan melewati beberapa wilayah, diantaranya Batang dan Semarang. Sepanjang perjalanan, alhamdulillah dilewati dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Meski memang kami banyak temui truk-truk besar. Maklum, namanya juga di jalur Pantura, pantai utara Jawa. Sunan Kalijaga makomnya berada di Kota Demak. Nah, Kota Demak ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota dengan nama yang sama, yakni Demak. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah barat, dengan Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kabupaten Kudus di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas sekitar 897,43 km persegi dan berpenduduk sekitar 1.158.772 jiwa pada sensus tahun 2019. Demak berasal dari kata bahasa Arab yaitu Dima, yang artinya rawa. Hal ini mengingatkan tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika musim hujan di daerah Demak sering digenangi air. Dan pada musim kemarau tanahnya banyak yang retak karena bekas rawa alias tanah lumpur. Karena tanah Demak adalah tanah labil, maka jalan raya yang dibangun mudah rusak. Oleh karena itu, jalan raya di Demak menggunakan beton. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di makom Sunan Kalijaga di Jalan Raden Syahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sesampainya di parkiran, kami pun langsung mencari warung makan karena jam kedatangan kami kebetulan bertepatan dengan jam makan siang. Lalu selepas itu kami pun langsung berjalan kaki menuju makom Sunan Kalijaga yang kira-kira berjarak sekitar 500 meter. Sepanjang jalan kami temui puluhan ruko yang menjajakan oleh-oleh dan cenderamata khas Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa.
Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, Sunan Kalijaga mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 Masehi. Beliau pun konon hidup pada awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Bahkan Sunan Kalijaga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak, yang mana tiang tatal pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1540 atau ada yang bilang 1450 dengan nama Santi Kusumo. Sunan Kalijaga adalah putra Empu Santi Badra dan kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Maladresmi Raja Lasem yang bergelar Raja Sawardana. Nama lain dari Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari Dampu Awang atau biasa dikenal dengan Said Puspo atau Said Abu Bakar. Dan Sunan Kalijaga merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Dalam satu riwayat yang menyebutkan tentang pernikahan, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan adik dari Sunan Giri, yakni Dewi Saroh, yang merupakan putra dari Maulana Ishak. Dan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 orang putra dan putri. Yang pertama Raden Umar Said, yakni Sunan Muria, kedua Raden Dewi Rakayuh, dan yang ketiga Dewi Sopiah. Sunan Kalijaga juga pernah menikah dengan Putri Arya Dikara. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Ayu Panengah, yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Menurut cerita sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi dari orang tuanya atau kerajaannya. Juga beliau juga suka merampok orang-orang kaya. Nah, hasil curian ini beliau bagikan kepada orang-orang miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, lalu ia merampas tongkat tersebut dan berkata hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Lalu Sunan Bonang menasihati Raden Said bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ia ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut, karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu yang lama. Karena lamanya ia tertidur tanpa disadari, akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dalam dakwah ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yakni Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi fantaistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami,
dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah yang menggagas Baju Takwa, Perayaan Sakatanan, Gerebeg Mulut, serta lakon carangan, Layang Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Landscape pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Wallahu a'lam bishawab.